baru mau A. Berenang. B. Arisan. C. Ibadah. Mana yang benar, Dek? C. Apa yuk? C apa tadi? C apa tadi? C apa tadi? Arisan. Yang keras. Oke. Ibadah. Kita mau ibadah sama-sama. Hanya kita mau ya dulu. Rocky. Siap. Sejak kecil sudah kuat. Kita mulai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hidup kami, buat keluarga kami. Engkau sungguh baik. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus, Kau sangat ku cinta.
ku cinta. Yes, terima kasih Bapa untuk cintamu dalam kehidupan kami. Kami mau sepanjang umur hidup kami juga terus bertumbuh mengasihimu, mencintaimu dengan segenap hati kami. Terima kasih kau kumpulkan kami kembali di tempat ini. Kami siap untuk memuji menyembahmu Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Anak-anak El Rocky ini boleh dibangun dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dan kami mulai ibadah kami dengan penuh hormat dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sama memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lompat lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan turun lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah
Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan Kak Lukman Sekarang saatnya kita ngapain nih, Kak? memberikan apa Dedek? Persembahan. Persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama dahulu. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kali ini Tuhan. Terima kasih. Kami boleh memberi sesuatu dari kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan Yesus Kau kuduskan sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Ingat, mata Tuhan melihat setiap kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ikuti tindakannya Allah ya. Mana gerakannya nih? Lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat ya. Ingat, Tuhan melihat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian terlebih dulu. Yes. Kau Tuhan yang besar, kuasa-Mu besar. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang maha besar. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Beri kemuliaan
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Happy Sunday. Akhirnya kembali lagi kita bisa beribadah bersama-sama. Dan dimanapun berada, baik anak-anak yang di gereja maupun yang sedang ada di rumah. Mungkin sedang tidak enak badan atau sedang di luar kota. Tapi dimanapun dan kapanpun ketika engkau mengikuti ibadah Eroki hari ini, dengan penuh sukacita kita mengucap syukur Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Di minggu ini kita masih meneruskan kitab Mika. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir anak-anak. Kita selesaikan kitab Mika dengan 3 minggu. Dan tidak semua daripada kitab Mika akan kita bahas. Karena dari Bundo akan memberikan beberapa saja bagi anak-anak. Tahun depan mungkin kita akan bahas Mika dari sisi yang lain ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang Mika dari pasalnya yang ke-5. Ini adalah pasal yang terkenal loh anak-anak. Nah, anak-anak mari buka pada pasal Mika yang ke-5, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang keberapa ya? Yang ke-3 saja. Ya. Sudah? Kalau anak-anak nanti membuka dan yang Bundo baca, kayaknya kok beda ya? Ya, karena di beberapa terjemahan yang akan Bundo baca ini disebutnya sebagai Mika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama. Tapi ada yang, loh ini ayatnya yang kedua, nggak apa-apa ya, itu hanya terjemahan yang berbeda saja. Sudah, Mika pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ke-3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Kita lanjutkan ayatnya yang keempat. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka ia akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Amin. Nah, anak-anak, tahukah engkau siapakah yang diceritakan oleh Mika ini di pasalnya yang ke-5? Dia adalah Kristus, Tuhan Yesus. Seringkali dalam ibadah firman Natal, kitab Mika pasal 5 ayat yang ke-1 dan ke-2 ini sering dikutip loh anak-anak. Ini adalah ratusan tahun sebelum daripada Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dan Mika itu sudah diberitahu oleh Tuhan secara pribadi. Ups, lupa ya. Kita akan bangkit berdiri. Setelah pembacaan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari anak-anak dimanapun berada, bangkit berdiri, tidak boleh mengganggu, tidak terganggu, ambil sikap doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, tolonglah kami supaya kami paham dan mengerti akan firman Tuhan. Sekalipun kami masih kecil, kami masih muda, banyak yang kami tidak paham bahkan kata-katanya. Tapi biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan lanjutkan, tapi izinkan Bundo minum dulu ya. Oke, yang tadi sudah Bundo sampaikan,
bahwa Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-1 dan ke-2 ini menceritakan tentang Kristus. Mika juga belum tahu benar-benar, akan ada Tuhan yang datang, lahir. Tapi Roh Kudus memberitahukan kepada Nabi Mika. Maka Mika bernubuat, dikatakan bahwa nanti dari Bethlehem yang terkecil katanya, ya, dari Efrata yang terkecil. Ternyata kalau anak-anak itu pernah ke Israel, Bunda puji Tuhan pernah, kota Bethlehem sampai sekarang itu kota yang kecil sekali anak-anak. Itu hanya dari ujung kayak ke ujung doang gitu, kecil. Itu adalah kota di mana Tuhan Yesus lahir. Dikatakan bahwa engkau Bethlehem Efrata yang terkecil daripada yang lain-lainnya. Wah, itulah Tuhan kita yang hebat, yang luar biasa. Selalu mau memakai yang kecil, ya. Jadi siapa lagi yang kecil? Iya, anak-anak Rocky. Kamu mungkin masih kecil, kamu mungkin masih muda. Tapi hey, siapakah kamu? Kamu anak Tuhan. Jadi kamu punya roh Tuhan di dalam engkau yang gagah perkasa. Nah, kemudian dikatakan nanti daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel. Wah. Ya, Tuhan Yesus, dia akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Purbakala itu apa ya anak-anak ya? Purbakala itu artinya itu jauh ke belakang, itu udah lama banget. Seringkali kalau anak-anak di sekolah belajar tentang extinct animal, salah satunya disebut sebagai dinosaur. Dinosaur itu adalah binatang dari purbakala. Artinya udah jauh sekali. Aduh, gak tahu kapan ya. Waktu lamanya, dulunya itu disebutnya waktu mamaku. Oh enggak. Bahkan sebelum ada daripada semuanya. Maka dalam firman Tuhan ini yang dikatakan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya itu adalah tentang Kristus, Tuhan yang kekal, Tuhan yang itu tidak ada dalam kehidupan daripada waktu. Ya, Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang sudah ada. Tapi sekarang Tuhan akan masuk ke dalam waktu. Maka Mika memakai kata apa? Sudah sejak purbakala. Udah nggak tahu kapan. Sudah sejak dahulu kala. Dikatakan ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Jadi dari mulai waktunya Mika sampai waktunya Tuhan Yesus lahir dalam perjanjian baru yang kita baca di Matius, di Markus, di Lukas ya, itu ada waktu yang panjang sekali anak-anak. Maka manusia-manusia yang melakukan dosa, Tuhan membiarkannya dulu. Anak-anak, maka kita yang sebagai anak-anak Tuhan harus selalu tahu loh, dan ingat-ingat ketika kamu melakukan banyak hal yang tidak baik, dosa, kayaknya hukuman belum datang, tapi hukuman akan datang. Jadi kalau kayaknya nggak dihukum, bukan berarti nggak dihukum, belum dihukum. Maka ada orang-orang yang mikir, dari tadi aku sengaja ngelempar sampah, nggak dimarahin tuh. Bahkan guruku aja di depan ngeliat. Kemudian waktu ini ya aku makan-makan di kelas, guruku juga nggak marah. Tapi bukan berarti itu nggak akan ada hukuman, bukan? Karena kamu melakukan hal yang nggak boleh dilakukan. Maka Tuhan bilang, oh ya aku akan membiarkan mereka sampai nanti Kristus datang. Kristus datang, selain daripada dia menyelamatkan, menebus, dia juga akan mengadili. Dia akan memberi hukuman. Jadi anak-anak, di hari ini kembali lagi kita memang belum merayakan Natal. Tapi kita sekarang tahu bahwa jauh hari sebelum daripada Kristus lahir, ada seorang nabi bernama Nabi Mika.
Dia sudah menubuatkan di mana Kristus akan lahir, di Bethlehem. Suatu tempat daerah yang kecil, kota yang sangat amat kecil. Siapakah yang akan lahir itu? Dialah yang akan menyelamatkan, memberikan penghukuman. Dia yang akan memerintah atas Israel, atas anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak, apa yang kamu bisa lakukan melalui firman Tuhan ini yang tadi Bundo sampaikan? Jadilah anak-anak Tuhan yang itu dengar-dengaran dan punya roh yang takut akan Tuhan. Kita mengerti benar bahwa ketika kita melakukan yang benar, Tuhan melihat. Ketika kita tidak melakukan yang benar, kita melakukan yang dosa, kita juga tahu bahwa hukuman itu akan datang. Sehingga ketika engkau melakukan satu kesalahan, jangan tambahkan jadi 2, jangan tambahkan jadi 3, hanya karena merasa bahwa enggak kok gitu, nggak apa-apalah, jangan. Ketika engkau jatuh di dalam dosa, segeralah bertobat, karena akan datang harinya Tuhan ketika Dia memberikan pengadilan. Amin. Semua puisi ini berisikan tentang pengharapan bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa setelah serangan Asyur, bangsa Israel akan ditaklukkan dan dibuang ke Babel. Namun dari sanalah Allah akan memulihkan umatnya dan membawa mereka kembali ke tanah asal mereka. Kemudian kita juga melihat bahwa di Yerusalem baru, seorang Raja Mesias baru akan datang dari garis keturunan Daud. Ia akan lahir di Bethlehem dan kemudian memerintah atas umat Allah yang telah dipulihkan di Yerusalem. Akhirnya dalam kerajaan mesianik Allah ini, sisa-sisa umat Allah yang setia akan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Namun pada saat yang sama, Allah akan menegakkan keadilannya untuk terakhir kalinya. Nyanyi Puji satu Tuhan lagi. Ya, sekali lagi. Semangat berdiri lagi semuanya. Kita nyanyi tinggi-tingginya langit lagi ya. Ikuti gerakannya ya. Dalam lautan
bersama-sama dapat doa berkat dari Bunda. Pedang roh pada minggu ini adalah Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Supaya anak-anak tidak bingung, Bunda akan bacakan ya. Ini bunyi daripada ayatnya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bagi anak-anak yang kelas baby mungkin sulit untuk melafalkannya, tapi bagi anak-anak yang di kelas Kara dan Shalom, halo, untuk Joan, untuk Kiki, untuk Sally, untuk Teori, untuk Obaja, untuk siapa lagi? Banyak ya, untuk Kara, untuk Mike, untuk Ara ya, hafalkan ini. Untuk Miku, nah ini adalah ayat yang penting bagi kita. Amin. Mari semua anak-anak bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan menerima doa berkat. Angkat kedua tanganmu tinggi ke atas. Pejamkan matamu. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang mesra dengan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Bye-bye. Happy Sunday.